Jadi itu kayak semacam a day in my life-nya si Aileen ya. Kalau dia bikin vlog mungkin ketahuan, oh hari ini aku ngapain, berantem sama orang di bar, oh hari ini aku ngapain, curi mobil, oh aku hari ini ngapain, oh aku mukulin orang. Bada bing, bada bu. Hai Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Selamat menjalankan hari terakhir puasa, karena besok kalian udah mulai lebaran. Gimana puasa hari terakhir? Apa kalian excited? Atau kalian merasa kayak, aduh, kayak pengen puasa lebih lama lagi, tapi kayaknya nggak ada ya orang yang pengen puasa lebih lama lagi. Nah, untuk kita hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Masih tentang bunuh-bunuhan juga, tentang serial killer juga, tapi kali ini serial killernya adalah perempuan. Mungkin kalian kayak, hah? Perempuan bisa jadi serial killer? Iya, perempuan bisa jadi serial killer. Perempuan tuh banyak banget punya rahasia ya, yang kalian nggak tahu. Ngomong-ngomong soal rahasia, aku juga pengen ngasih tahu nih, aku punya rahasia yang mungkin beberapa kalian udah yang tahu, mungkin kalau kalian baru aja nonton video aku, kalian baru tahu ya. Jadi selama ini dari TikTok banyak banget yang udah nanyakan, Kak, kok cerahan sih kulitnya? Kak, kok bagus sih kulitnya sekarang? Iya, rahasiaku adalah dua ini. Jadi kalian pasti tahu banget aku suka banget sama body care-nya Scarlett karena bener-bener ngefek ya di kulit aku ya. Dia bikin cerah, dia bikin kulit aku makin lembab dan kulit aku tuh kayak nggak kusam lagi. Dan di sini aku punya dua varian yaitu Romansa sama Freshie. Jadi aku mau ngasih tahu bedanya apa sih Romansa sama Freshie ini? Apa cuma beda aromanya doang? Atau secara keseluruhan ada yang beda? Seperti yang kalian tahu, produk-produknya Scarlett tuh mereka tuh ada glutathione, terus juga mereka ada niacinamide yang bagus untuk mencerahkan kulit kita. Sekarang kita lihat bedanya ya. Nah, aku mau pakai yang Romansa dulu. Ini, aku kayaknya ngasihnya kebanyakan. Ini aku mau kasih lihat di, I think I need to take this off first. Nah, ini aku pakai di sebelah yang kanan. Ini yang Romansa. Tadi aku ngasihnya kebanyakan. Aku mau kalian lihat bedanya sebelum dan setelah pemakaian. Dia itu benar-benar bisa mencerahkan dalam sekali pakai. Ini harus rutin ya, tapi makanya kalau kalian mau hasil yang lebih dalam jangka panjang. Ini juga bisa buat ngilangin siku-siku yang hitam. Siku aku tuh hitam banget karena aku sering banget kayak selonjoran terus numpu badan aku di sini, jadinya makanya sering hitam. Nah, kalian bisa lihat. Beda kan? Ini lebih cerah. Ini lebih cerah daripada yang ini. Padahal ini lebih dekat sama cahaya. Tuh. Nah, ini sebelah kanan yang Romansa. Dan yang sebelah kiri aku mau pakai yang Freshie. Ini gimana nih? Sebelah sini aku mau pakai ini yang Freshie. Nah, bedanya Romansa sama Freshie itu apa sih sebenarnya? Nah, di sebelah sini dia juga mencerahkan sama seperti yang Romansa ya. Jadi benar-benar mereka tuh sama persis, cuma beda di aromanya aja, cuma beda di wanginya aja. Lihat, udah sama-sama cerah. Sekarang dia lebih cerah juga dibanding yang sebelumnya. Jadi kegunaan, fungsi dan efeknya tuh sama, cuma beda, bener-bener cuma beda di wanginya doang. Beda dari Romansa, kayaknya akan dibalik ini aja ya, sesuai dengan tangan yang dipakai. Nah, bedanya Romansa sama Fresh itu apa sih? Jadi kalau Romansa itu dia wanginya tuh lebih soft gitu loh. Mungkin buat kalian yang nggak mau wangi terlalu medok, mungkin kalian suka pakai parfum, dan kalian nggak pengen wangi parfum kalian tuh kebalap sama lotion kalian bisa pakai Romansa ini, dan dia wanginya tuh lebih kayak ke calming gitu loh, kayak bikin tenang, nggak bikin, aduh kok penat banget ya, bikin pusing, bla bla bla, nggak. Dan kalau misalnya yang Freshie ini, dia wanginya tuh lebih kenceng, lebih kayak, misalnya kalau kalian pengen, gue pengen wangi yang bener-bener seger, yang orang-orang bisa cium, yang orang-orang bisa, wah ini wanginya kenceng banget, ini wanginya enak banget. Nah, inilah Freshie ya. Dan menurut aku tuh, Freshie itu wanginya lebih ke unisex, ya bisa ke unisex, cowok bisa pakai. Kalau Romansa ini wanginya lebih ke girly. Tapi gimana pun juga dua-duanya bisa dipakai buat cowok maupun cewek tergantung selera. Dan aku pribadi aku lebih suka pakai yang Romansa karena wanginya dia nggak terlalu medok ya. Dia wanginya nggak ngalah-ngalahin parfum. Dan wanginya dia juga nggak terlalu bikin aku pusing. Jadi nggak terlalu nyengat. Aku lebih suka wangi-wangi yang soft gitu. Nah, buat kalian yang penasaran sama wanginya tuh kayak apa sih? I wanna get the idea of the aroma. Langsung aja kalian cek Instagramnya di @scarlett_whitening atau kalian bisa langsung ke Shopee-nya di Scarlett Official Shop. Linknya ada di description box. Jadi serial killer yang hari ini kita mau bahas adalah
Aileen Wuornos. Mungkin beberapa kalian ada yang pernah tahu, pernah dengar. Dia adalah salah satu perempuan dari Amerika, serial killer perempuan di Amerika yang pertama kali dieksekusi mati. Ya, dia dieksekusi mati sampai 6 kali. Bukan 6 kali, maksudnya gimana ya? Kayak dia dijatuhi 6 kali hukuman mati karena semua kejahatannya, dan juga karena dia melakukan tindakan kejahatannya, tindakan kriminalnya di Florida. Dimana kalian tahu kalau misalnya di Florida kalian membunuh orang, pasti kalian bakal dijatuhin hukuman mati. Dan juga seperti biasanya, sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain ini lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan juga jangan lupa kalau aku udah punya podcast baru judulnya Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now, let this book begin. Aileen Wuornos, masa kecilnya kompleks banget. Ibunya dia ninggalin dia. Ibunya tuh jadi nitipin dia sama kakaknya yang bernama Keith di rumah nenek dan kakeknya. Ini nenek dan kakek dari ibunya si Aileen ini. Ayahnya Aileen tuh ada di penjara karena kasus kriminal. Dan ibunya Aileen juga entah kemana, dia udah, gue gak mau ngurusin anak-anak gue lagi. Aileen jadi tinggal sama kakek neneknya, dan dia dari kecil juga selalu disiksa. Dia juga dari kecil dilecehkan sama kakeknya sendiri. Aduh, gak habis pikir sama sekali ya aku ya. Dan dia juga emang karena sudah terekspos sama hal seperti itu dari kecil, akhirnya waktu dia menginjak umur 11 tahun, umur 12, umur 13 tahun, dia mulai kayak, dia melakukan hal-hal, jadi kayak menunjukkan bagian-bagian tubuhnya demi kayak makanan, demi uang, demi rokok, bahkan demi obat-obatan juga. Dia jadi kayak tukeran gitu sama orang. Ada dugaan juga kalau dia melakukan hal yang tidak terpuji, dia melakukan hubungan sama kakaknya sendiri, itu tapi baru allegedly ya, baru diduga, aku nggak tahu apakah benar atau enggak. Selain kakeknya juga melecehkan si Aileen, kakeknya juga bawa temennya ke rumah untuk melecehkan Aileen sampai Aileen tuh hamil. Jadi di usia yang muda, Aileen tuh dia hamil dan dia melahirkan anaknya dan ditaruh di adopsi. Waktu itu kalau nggak salah umurnya dia masih 13-14 tahun, dan nggak lama kemudian neneknya Aileen ini yang satu-satunya orang yang mungkin sedikit care sama Aileen meninggal dunia karena penyakit kanker. Setelah neneknya meninggal, kakeknya si Aileen langsung ngusir Aileen. Aileen keluar, dia tinggal di jalanan dan dia mulai kerja full jadi seorang PSK. Aileen ini hidupnya pindah-pindah terus. Dia dari satu negara bagian ke negara bagian lain, dan gak cuma jadi PSK, tapi dia juga bikin masalah. Dia jadi seorang kriminal juga. Dia mencuri kendaraan, dia juga mencuri di toko, dia juga bahkan pernah menembakkan senjata dari kendaraan yang dia setir. Jadi dia lagi nyetir terus dia kayak nembakin senjata gitu. Dia bolak-balik ditangkap sama polisi. Dan catatan kriminal dia tuh paling banyak ada di Colorado. Jadi dia kayak mungkin menetap di Colorado cukup lama. Aileen juga orangnya, dia depresi berat. Dia beberapa kali mencoba untuk bundir tapi nggak berhasil. Sampai suatu hari, ini adalah satu-satunya kesempatan di mana Aileen bisa menjadi orang yang normal, bisa hidup normal, bisa membenahi hidupnya ketika dia pindah ke Florida. Nah, waktu itu dia hitchhike, dia naik mobil, dia pindah ke Florida, dia ketemu sama seorang pria. Pria ini jauh lebih tua daripada Aileen. Waktu itu Aileen umurnya masih awal 20-an dan pria ini udah 68 tahun. Ini dia tua, dia kaya raya, dia presiden dari yacht club. Kalian tahu kapal yacht kayak mahal banget kan, tajir banget. Dia menikah sama pria ini, namanya adalah Louis Fell. Nah, Louis ini tuh sayang banget ya sama Aileen. Dia merasa kayak, oke, Aileen ini aku akan take care of you, I'm gonna take care of you, I'm gonna love you, I'm gonna provide you, aku bakalan ngasih apapun yang kamu mau. Tapi Aileen itu malah semakin menjadi-jadi ya. Semenjak dia menikah sama Louis, dia sering banget pergi ke bar, terus dia berantem di bar. Gue nggak tahu kenapa dia berantem di bar, out of nowhere. Dan setelah dia berantem di bar, dia pulang ke rumah dan dia gebukin tuh suaminya si Louis yang berusia 68 tahun itu dengan tongkatnya. Berkali-kali kayak gitu sampai Louis kayaknya udah nggak tahan dan dia akhirnya minta restraining order. Jadi dia kayak hukuman supaya orang ini tuh jangan deket-deket sama gue gitu loh, jauh-jauh dari gue, karena gue merasa bahaya kalau ada di sekitar orang ini. Dan setelah mereka 9 minggu menikah, mereka akhirnya berpisah dan pernikahannya dibatalkan. Jadi kayak mereka menikah di Katolik ya, di agama Katolik, karena di agama Katolik tuh pernikahan kalau ada KDRT gini tuh boleh dibatalkan. Dan pastinya Aileen keluar dari rumahnya Louis, ya kali ya, orang serem banget, mana mau Louis mau. Setelah Aileen ini berpisah dari Louis, akhirnya Aileen kembali lagi bekerja menjadi seorang PSK. Dia kena banyak banget kasus, salah satunya dia pernah dipenjara selama 1 tahun karena
dia merampok sebuah toko, toko kelontong gitu, atau minimarket. Loh, ngerampok doang? Kenapa bisa sampai penjara 1 tahun? Padahal yang dirampok kan cuma 2 kotak rokok dan uang $35. Bukan sesuatu yang besar. Iya, karena Aileen merampok menggunakan senjata. Dia bawa senjata ke... Aduh, ini orang benar-benar. Makanya dia dikenakan hukuman armed robbery ya, karena kasusnya armed robbery. Jadi lebih berbahaya, hukumannya lebih berat. Dia benar-benar cari masalah terus sama orang-orang. Sekeluarnya dia dari penjara, dia juga sering banget namanya bikin berantem di bar. Tiap bar yang dia datengin selalu dia berantem sama cowok, I don't know, mungkin di persepsinya adalah cowok tuh gak ada yang baik, cowok tuh gak ada yang ikhlas, cowok tuh gak ada yang tulus, gak ada cowok yang bisa baik sama dia. Karena mungkin trauma dari masa kecilnya, trauma dia waktu masih kecil, dia dilecehkan sama kakeknya, dia bahkan diperkosa sama teman kakeknya sendiri dan gak ada yang belain dia. Bahkan dia juga harus melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan cinta. Mungkin dia yang dipengen juga cuma cinta gitu loh. Dia pengen disayang sama orang. Cuma selama ini pria-pria di hidupnya selalu mengecewakan dia. Jadi pas dia dewasa dia nggak bisa membedakan mana orang yang beneran tulus, mana orang yang nggak tulus. Dan dia menganggap semua orang tuh nggak tulus sama dia. Jadi kayak mau balas dendam gitu. Dan berantem-berantemnya dia di bar tuh juga bukan berantem kayak tonjok-tonjokan doang. Enggak. Dia pernah ngelempar cowok pakai bola biliar. Kalian bisa bayangin bola biliar beratnya kayak apa tuh kalau kena muka sakitnya kayak bukan sakit lagi, bonyok iya. At some point kakaknya si Aileen ini, Keith tadi, dia meninggal karena cancer juga. Aileen dapat kayak uang asuransi dari kematian kakaknya sebesar $10.000 dan dia gunakan uang itu untuk ngebayar kayak denda-denda dia waktu dia ditangkap, dan dia juga pakai uang itu untuk beli mobil yang gak lama kemudian dia tabrakin. Jadi itu kayak semacam a day in my life-nya si Aileen ya. Kalau dia bikin vlog mungkin ketahuan, oh hari ini aku ngapain, berantem sama orang di bar, oh hari ini aku ngapain, curi mobil, oh aku hari ini ngapain, oh aku mukulin orang. Sampailah pada suatu hari tahun 1986 dia ketemu sama seorang cewek yang bernama Tyria Moore. Jadi Tyria itu adalah seorang pembantu di hotel yang bernama Hotel Zodiac. Dan gak lama mereka jatuh cinta, tapi ada sumber-sumber lain bilang kalau si Aileen itu cuma menggunakan si Tyria ini untuk jadi accomplish-nya doang. Jadi dia sebenarnya nggak benar-benar cinta sama Tyria, tapi dia pengen kayak ada teman untuk melakukan tindakan kriminal. Karena semenjak Tyria itu ketemu sama Aileen, mereka pacaran, mereka tuh jadi kayak sering bikin tindakan kriminal, melakukan tindakan kriminal kayak ngutil toko, ngerampok, terus nyuri mobil gitu-gitu. Nah sekarang kita sampai ke aksi paling besarnya Aileen Wuornos, yaitu pembunuhan terhadap pria-pria yang diduga adalah klien-kliennya dia. Jadi modus operandinya adalah korban-korbannya itu ditembak, uang-uangnya diambil, dan mobil mereka juga diambil. Korban yang pertama adalah Richard Charles Mallory. Jadi Richard Mallory ini usianya 51 tahun, dia adalah seorang pemilik toko elektronik. Pria ini emang pria nggak baik-baik ya, dia adalah seorang pemerkosa yang baru aja keluar dari penjara di Maryland. Jadi dia kena kasus pemerkosaan, dan waktu itu dia adalah salah seorang kliennya si Aileen. Tapi bukannya mereka having a good time, dia malah memperkosa Aileen dan dia juga memperkosa Aileen dari belakang, if you know what I mean. Nah, untungnya Aileen ini punya senjata dan dia menembak si Richard ini sebagai self-defense. Setelah Richard tewas, dia ambil uang-uangnya Richard dan dia juga ambil mobilnya Richard dan didump, diabaikan di pinggir jalan gitu aja. Kejadian ini terjadi tanggal 30 November 1989. Polisi menemukan mobilnya Richard dan jasadnya Richard baru ditemukan tanggal 13 Desember 1989. Korban yang kedua adalah David Andrew Spears atau David Spears yang berusia 47 tahun. Kejadian ini terjadi tanggal 19 Mei 1990. Jadi ada spare waktu sekitar 6 bulan dari aksi pembunuhan yang dilakukan Aileen terakhir kali. David ini adalah seorang pekerja konstruksi di Winter Garden dan dia ditemukan tanggal 1 Juni 1990 di rute 19 dan dia meninggal karena ditembak sama Aileen. Korban yang ketiga adalah Charles Edmund Carskadon. Umurnya masih 40 tahun. Dia adalah seorang part-time rodeo. Jadi kalian tahu kan yang naik kayak sapi-sapian gitu terus kayak iha, nah itu rodeo itu. Kejadian ini terjadi tanggal 31 Mei 1990 di mana si Charles ini juga adalah kliennya Aileen. Dia ditembak 9 kali dan ditemukan 6 Juni 1990 di Pasco County. Tubuhnya dibungkus sama selimut elektrik dan dia sudah membusuk posisinya. Dan yang menarik adalah ada saksi mata yang ngelihat waktu si Aileen ini bawa mobilnya Charles. Dan setelah mobilnya itu diabaikan di pinggir jalan,
Aileen menggadaikan senjata yang dimiliki sama Charles. Jadi Charles ini dia bawa senjata ya. Dia ambil senjatanya Charles dan dia gadaikan untuk uang pastinya. Korban yang keempat adalah Peter Abraham Sims yang berusia 65 tahun. Dia adalah seorang pensiunan nahkoda kapal kargo dan dia adalah satu-satunya orang yang jasadnya tidak ditemukan dari korban-korbannya Aileen. Dan kematian Peter ini yang akan membawa Aileen ketahuan sama polisi, ketangkep sama polisi. Jadi waktu si Aileen ini mau menyingkirkan mobilnya, dia dibantu sama Tyria. Dan mobilnya Peter yang mereka bawa itu tuh mengalami kecelakaan di dekat rumahnya seorang wanita yang bernama Rhonda Bailey. Rhonda lapor polisi datang, terus habis itu setelah dicek, ternyata di mobil tersebut ada kayak sidik tangan, bukan sidik jari ya, sidik tangan dari Aileen Wuornos. Selain itu, Rhonda juga ngasih deskripsinya Aileen dan Tyria secara detail ke polisi, dan polisi juga akhirnya menyiarkan sketsa wajah mereka berdua di semua media, terutama di TV ya. Korban yang kelima adalah Troy Eugene Burris yang berusia 50 tahun. Troy adalah salesman sosis dari kota Ocala dan dia dilaporkan hilang tanggal 31 Juli 1990. Jasad Troy ditemukan tewas tanggal 4 Agustus 1990 di State Road 19 di Marion County. Dan seperti korban-korban yang lainnya, dia adalah kliennya Aileen yang tewas ditembak. Korban yang keenam adalah Charles lagi namanya, ada dua Charles di sini, yaitu Charles Richard Humphrey, umurnya 56 tahun, dia adalah pensiunan angkatan udara. Dia juga mantan penyelidik kasus kekerasan pada anak, dan dia juga mantan kepala polisi. Itu kalau nggak triple, ini apa coba? Udah mantan angkatan udara, mantan penyelidik, dia juga mantan kepala polisi. Diduga Charles dibunuh tanggal 11 September 1990, dan dia ditemukan di Marion County juga, sama seperti Troy. Dia ditembak 6 kali di kepala dan di badan, dan mobilnya ditemukan di Suwannee County. Dan korban yang terakhir adalah Walter Geno Antonio yang umurnya 62 tahun. Dia adalah seorang security, dia juga seorang supir truk, jadi kerja pagi sama kerja malamnya beda ya. Dan selain itu dia juga adalah seorang polisi patroli. Kalian tahu kan polisi yang suka naik sepeda terus keliling gitu untuk patroli. Jasadnya ditemukan tanpa busana tanggal 19 November 1990 di Dixie County. Dia ditembak 4 kali dan 5 hari kemudian mobilnya ditemukan di Brevard County. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kenapa Aileen Wuornos bisa ketangkep? Karena dari kematiannya si Peter tadi, di mana ditemukan sidik tangannya. Dan terima kasih untuk Rhonda, si saksi mata, akhirnya karena wajahnya Aileen disebar kemana-mana, akhirnya polisi banyak banget mendapatkan tip dari orang-orang, kebanyakan dari orang-orang pegadaian. Karena kita tahu kalau Aileen selalu menggadaikan senjata-senjata orang-orang tadi. Beberapa dari mereka mengaku melihat pasangan perempuan yang menggadaikan senjata-senjata. Mereka tunjukin, oh ya, mereka berpasangan, mereka datang, mereka menggadaikan senjata ini, bla bla bla. Dan waktu salah satu pegadaian menunjukkan bon resi dari senjata yang digadaikan sama Aileen, polisi menangkap, ada sidik jari, ada sidik tangan juga. Dan mereka ambil bon tersebut, resi tersebut, dan setelah dicocokkan, cocok ternyata dengan sidik tangannya Aileen. Dan karena Aileen Wuornos adalah seorang kriminal di Florida, makanya sidik tangan dan sidik jarinya ada di sistem polisi. Pada tanggal 9 Januari 1991, Aileen Wuornos akhirnya ditangkap di Last Resort Bar. Pacarnya Tyria, dia menerima kayak tawaran dari polisi, oke, kita bantu kamu, kita akan kasih perlindungan ke kamu karena kamu tidak membunuh orang. Asalkan kamu bisa bantu kita, supaya gimana caranya nih ya, supaya Aileen mau mengaku ke kamu kalau dia yang membunuh pria-pria tadi. Akhirnya Tyria dibawa ke sebuah motel, di situ dia telepon Aileen, dia tanya, please, kamu yang bunuh cowok-cowok tadi ya, kamu yang bunuh mereka ya, tolong kasih tahu aku. Kalau enggak polisi bakal nangkep aku juga, aku kan nggak bersalah, aku nggak mau, please tolong bersihin nama aku. Dia diminta dibersihin namanya, dan tanggal 16 Januari 1991, akhirnya Aileen mengakui semua kesalahannya melalui Tyria. Yang mana teleponnya tersebut sudah disadap sama polisi dan polisi sudah mendapatkan pengakuannya Aileen. Dan di situ menariknya adalah Aileen bilang ke Tyria kalau pria-pria yang dia bunuh tuh mereka mau memperkosa Aileen. Makanya Aileen membela diri dengan cara membunuh mereka. Karena polisi udah dapat semua pengakuannya Aileen, akhirnya sidang dimulai. Sidang pertama tanggal 14 Januari 1992, di mana mereka melakukan sidang atas pembunuhan Richard Charles Mallory. Psikiater-psikiater yang hadir, mereka memvonis kalau Aileen itu mengidap borderline personality disorder atau BPD dan juga antisocial disorder. Dia udah defend herself, dia udah membela diri kalau ini semua karena si Richard ini tuh mau memperkosa dia. Tapi jury nggak ada yang mau mendengar pembelaannya Aileen karena mereka pertama, lo
pekerjaan lo adalah seorang PSK. Di Florida tuh PSK ilegal ya. Nah, jadi dia nggak bisa menjustifikasi kalau lo benar diperkosa atau enggak gitu loh. Dan mereka bilang kalau Eileen tuh bersalah. Dan 4 hari kemudian, dia dijatuhi hukuman mati. Walaupun pengacaranya Eileen ini udah menunjukkan bukti kalau Richard ini adalah seorang pemerkosa, dia bahkan pernah dihukum penjara di Maryland karena kasus pemerkosaan, jury, judge, nggak ada yang mau dengar. Tanggal 31 Maret 1992, Eileen plead no contest atas pembunuhan Charles Humphreys, Troy Burris, dan David Spears. Jadi plead no contest tuh kayak dia nggak mau mengaku bersalah, tapi dia juga nggak mengaku kalau dia tidak bersalah. Jadi tengah-tengah gitu. Dan dia dikenakan hukuman mati untuk 3 pembunuhan tadi. Jadi udah berapa tuh? 4 hukuman mati. Juni 1992, dia mengaku bersalah atas pembunuhan Charles Carskadon, dan dia dijatuhi hukuman mati yang kelima. Februari 1993, Eileen mengaku atas pembunuhan Walter Antonio dan dikenakan hukuman mati yang ke-6. Nah, untuk masalahnya Peter Sims, karena tidak ditemukan jasad sama sekali, maka dia tidak dikenakan hukuman mati atas pembunuhannya Peter Sims. Di setiap sidang yang dia jalani, Eileen Wuornos itu nggak pernah konsisten saat ngasih tahu ceritanya, menceritakan apa yang terjadi. Jadi makanya nggak mendapatkan simpati dari jury, dia juga nggak mendapatkan simpati dari orang-orang yang datang untuk ngeliat sidang tersebut. Terutama dia juga nggak mendapatkan simpati dari hakim. Dan sama psikiater juga, Eileen tuh dites psikopat dan dia mendapatkan skor 32 dari 40. Dimana 30 skor dari 32 tadi itu menunjukkan kalau dia fix psychopath. Akhirnya untuk menunggu hukuman mati, Eileen dimasukkan ke penjara. Di situ dia kayak bikin banyak banget masalah. Dia bilang kayak, oh sipir ngeludahin makananku, nyampurin makananku sama kotoran, orang-orang catcall aku. Di situ bahkan penjaga-penjaga juga mau mencelakai aku. Mungkin benar, mungkin juga enggak, kita nggak ada yang tahu ya. Karena Eileen juga dia orangnya nggak konsisten waktu selama sidang, dia juga nggak jelas, dia juga tidak punya reputasi sebagai orang yang jujur. Dia juga bilang kalau salah satu sipir ada yang mau memperkosa dia juga, tapi di situ juga orang sedikit yang percaya ya, karena apa yang terjadi sama orang-orang yang dia bunuh. Dia bilangnya orang-orang tadi, klien-kliennya tadi tuh memperkosa dia, tapi ada yang ternyata gak memperkosa sama sekali, cuma kayak halusinasinya dia doang, karena dia juga memiliki banyak gangguan. Dan tanggal 9 Oktober tahun 2002, Eileen akhirnya dihukum mati, dan dia meninggal jam 9.47 pagi. Satu hal yang aku mau tanya ke kalian di cerita ini, menurut kalian Eileen tuh bener gak? Klien-kliennya mau memperkosa dia atau bukan? Dan apakah klien-kliennya deserve untuk mendapatkan perlakuan apa yang Eileen lakukan ke mereka? Aku mau penjelasan kalian, aku udah nggak tahu mau ngejelasin kayak gimana lagi karena aku bingung banget sama kasus ini, jujur. Dan kalau misalnya kalian suka sama cerita hari ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!